Bank Indonesia kembali mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5%. Suku bunga deposit facility 2,75% dan suku bunga lending facility 4,25%. Keputusan Bank Sentral ini sejalan dengan konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia bahwa suku bunga acuan tetap di 3,5%. Sejak pandemi COVID-19, BI 7 Day Reverse Repo Rate diturunkan hingga 200 basis poin ke 3,5% dan menjadi suku bunga acuan terendah dalam sejarah Indonesia merdeka. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menyatakan keputusan ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertimbangkan laju ekonomi Indonesia. Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) untuk masyarakat yang kena dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPK) darurat atau kini statusnya level 4. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyatakan besaran yang bakal diterima Rp1 juta untuk Juli hingga Agustus, masing-masing Rp500.000 per bulan. Jumlah peserta yang dibidik sebanyak 8 juta pekerja dengan anggaran sekitar 8 triliun rupiah. Adapun syarat penerima BSU kali ini adalah warga negara Indonesia, pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah, dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Ida menambahkan, penerima BSU adalah pekerja yang berada dalam industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan transportasi, aneka industri properti, dan real estate. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang stimulus listrik hingga Desember mendatang. Dengan keputusan itu, pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk program stimulus ketenagalistrikan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 sepanjang 2021 mencapai Rp11,7 triliun. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Ida Nuryatin Vinahari menjelaskan, stimulus listrik itu terdiri atas pemberian diskon tarif tenaga listrik Rp9,46 triliun, serta pembebasan rekening minimum dan biaya beban abonemen Rp2,26 triliun. Untuk menjalankan program bantuan tersebut, pemerintah menganggarkan tambahan dana Rp2,43 triliun untuk 26,82 juta pelanggan pada kuartal 3 tahun ini. Di kala serangan pandemi yang menyelimuti dunia, ekspor produk minyak sawit Indonesia masih bisa melesat. Nilai ekspor produk minyak sawit Mei 2021 mencapai $3,63 miliar Amerika Serikat dan menjadi rekor bulanan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pencapaian tersebut didukung harga rata-rata bulan Mei, $1.241 Amerika Serikat per ton, yang juga menjadi harga tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sarjono menyebutkan, kenaikan nilai ekspor juga didukung kenaikan volume ekspor lebih dari 12% dibandingkan bulan April dan mencapai 2,95 juta ton. GAPKI mencatat, kenaikan ekspor tertinggi terjadi untuk tujuan Pakistan, Afrika, dan Timur Tengah. Miliarder Elon Musk mengakui investasi pribadi terbesarnya selain di Tesla dan SpaceX adalah kripto. Uang kripto pilihannya yakni Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Namun, Elon Musk tak merinci jumlah kepemilikannya di uang kripto. Tak hanya itu, perusahaan besutan Elon Musk yakni Tesla dan SpaceX juga berinvestasi pada Bitcoin. Terlepas dari gejolak uang kripto yang kerap ia ciptakan, Elon Musk mengakui sebagian kesuksesan finansial berasal dari kinerja mata uang kripto tersebut. Elon Musk juga mengakui bahwa dirinya adalah investor sekaligus pendukung ide uang kripto secara umum.